wawancara pada hari ini. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pandangan dan pengalaman kakak terkait gaya kepemimpinan serta pengaruhnya terhadap semangat dan kinerja anggota. Bersama narasumber kita yaitu dari perkenalkan, nama saya Saiful Aulidin. Kebetulan saya menjabat sebagai Bupati Timapsi periode 2024-2025. Terima kasih ya buat Kak Saiful udah meluangkan waktu. Di wawancara ini kami ingin membahas soal gaya kepemimpinan untuk mempengaruhi semangat, kinerja, dan serta dinamika tim. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang akan kami ajukan lebih ke pengalaman pribadi kakak selama memimpin. Menurut kakak itu gaya kepemimpinan kakak selama menjadi ketua itu berpengaruh nggak sih ke semangat dan kinerja anggota? Kalau dari segi pengaruh atau tidaknya ya, emang kan di sisi lain kita juga harus mengerti dari sisi emosionalnya dulu gitu. Oke. Kalau emang kita udah mengetahui sisi emosionalnya, nah mungkin dari ya pemimpin atau yang menjadi ketua itu bisa bisa berpengaruh lah dari kehidupan anggota-anggotanya. Untuk organisasi yang terlalu galak ataupun terlalu santai itu biasanya bikin anggota makin produktif atau malah jadi semakin malas. Kalau pengalaman dari pribadi, sebenarnya dari segi pemimpin itu harus melihat situasi juga. Jadi harus bisa kapan saatnya tegas dan kapan saatnya santai gitu bercanda dengan anggota. Karena kan kalau emang kita terus-terusan bersifat tegas, yang ada mungkin dari pengalaman saya di FAI ya, yang ada anggota itu bakal ngedong. Kalau tegas terus ya. Iya. Berarti harus diselipin sih friendly-nya gitu supaya si anggota itu ngerasa bahwa si ketua itu nggak terlalu tegas ataupun punya rasa takut si anggotanya. Iya. Menurut kakak kenapa sih bisa begitu? Ya karena mungkin kan saya emang jurusan psikoterapi juga ya. Di sisi lain setiap anggota itu mempunyai mentalnya masing-masing gitu. Gak semua anggota bisa bisa dididik dengan keras, bisa diperintahkan dengan suatu paksaan lah. Ada juga yang kan orang yang biasanya anggota itu semisal disuruh dengan keras kan ada yang langsung mendol lah, gak mau segala macam. Oke, jadi menurut kakak itu pemimpin seperti apa sih yang bisa bikin anggota itu gercep ataupun kayak inisiatif sendiri yang muncul dan nggak harus selalu disuruh? Kan dari gaya kepemimpinan itu ada yang namanya gaya laissez-faire ya. Itu seperti apa? Gaya laissez-faire itu contohnya gini, kayak misal si pemimpin, si ketua itu hanya memerintahkan gitu, hanya memerintahkan ke anggotanya bahwa si anggota itu gerak bebas gitu. Jadi tidak ada intervensi dari anggota, tidak dari ketua maksudnya. Tidak. Lanjut ya. Pernah nggak sih kakak itu merasa kerja tim jadi menurun gara-gara keputusan kakak? Nah kalau kakak pernah, apa sih yang harusnya diperbaiki? Pernah sih. Sebenarnya dari harus ada evaluasi. Kan di KMO, kepemimpinan manajemen organisasi kan ada yang namanya POAC gitu. Oh ya, Planning, organizing, activating, sama C-nya itu apa ya? Ini lupa lah. Nah di situ mau bagaimanapun harus ada evaluasi. Jadi segala keputusan dari dalam organisasi itu tidak boleh diambil alih sama ketua semua gitu. Jadi harus melalui musyawarah. Lanjut ya. Pernah nggak sih kakak itu merasa kerja tim jadi menurun gara-gara keputusan kakak? Nah kalau kakak pernah, apa sih yang harusnya diperbaiki? Pernah sih. Sebenarnya dari harus ada evaluasi. Kan di KMO, kepemimpinan manajemen organisasi kan ada yang namanya POAC gitu. Oh ya, Planning, organizing, activating, sama C-nya itu apa ya? Ini lupa lah. Nah di situ mau bagaimanapun harus ada evaluasi. Jadi ya baik lagi tadi, jangan otomatis mau bagaimanapun juga kita harus mendengarkan pendapatnya anggota-anggota gitu. Jadi si anggota itu merasa
dihargai lah, merasa bahwa dia tuh ada gitu di organisasi tersebut. Lanjut Kak, seberapa besar sih Kak pengaruh sikap ketua yang mau didengarin pendapat anggota terhadap kerja itu secara keseluruhan? Sebenarnya pengaruh Ya. besar sih kalau pengaruh terhadap mendengarkan keanggotaan kan. Pengaruhnya sangat besar karena kan emang baik lagi tadi si anggota yang pertama emang kan ngerasa dihargai, terus yang kedua juga si anggota tuh apa ya, tidak merasa dibungkam gitu sama ketua, jadi merasa bebas gerak lah, bisa berpendapat bebas gitu. Jadi menurut kakak lebih efektif ketua yang tegas tapi tetap bisa diajak diskusi atau yang terlalu bebas? Nah, terus dampaknya ke kinerja anggota itu seperti apa? Kalau dari pengalaman pribadi itu biasanya kalau emang waktu rapat saya berusaha untuk tegas gitu. Nah kalau misal bebas itu biasanya dari segi anggota itu bakal semena-mena, jadi bahkan si pemimpin pun tidak mempunyai kayak integritas gitu, menyepelekan sang pemimpin gitu. Kalau ketua jarang ngasih ujian ataupun apresiasi, nah menurut kakak itu bikin anggota makin semangat atau justru turun motivasinya? Itu kalau ada kenapa Kak? Jelas kalau emang ketua tidak mengasih motivasi itu akan turun. Dari contohnya ada Al-Bawah yang mungkin saya tidak bisa berani menyebut namanya ya. Oke. Dia tuh emang si ketuanya tidak memberi motivasi atau reward lah, atau penghargaan bahwa si bidang ini itu udah melaksanain proker yang memang amat besar gitu, tapi tidak mempunyai apresiasi dari ketua. Nah yang menjadi dampaknya itu si anggota bahkan tidak hanya bidang tersebut gitu, tapi seluruh anggota itu ikut down. Ya, ketika tidak dikasih apresiasi oleh pemimpinnya, Dampaknya ke keseluruhannya berarti Iya. Lanjut ya Kak, saat kegiatan saat kegiatan lagi padat dan capek-capeknya, nah tipe pemimpin seperti apa yang bikin anggota tetap bertanggung jawab dan enggak ngilang? sebenarnya kalau pemimpin seperti itu harus benar-benar terjun ke lapangan gitu, mau gak mau. Jadi kan yang namanya pemimpin itu mempunyai ego besar tuh, udah pasti gitu, mempunyai ego besar. Nah mau bagaimanapun si pemimpin ketika anggotanya lagi emang capek-capeknya, lagi ngeslonnya, lagi gak pengen banyak acara, harus diturunin gitu egonya. Jadi dia juga harus ikut terjun ke lapangan, tidak hanya memberi arahan gitu. Kalau hubungan ketua dan anggotanya itu terlalu akrab, nah menurut kakak itu bikin kerja tim semakin nyaman atau malah menjadi kurang serius? Itu kalau misalnya kakak berpengalaman itu kakak bisa menemukan alasannya itu seperti apa? Sebenarnya kalau berbeda persepsi, kalau persepsi saya kalau emang dia terlalu dekat, kita lihat juga anggotanya seperti apa gitu. Kalau emang anggotanya dia tipikal orang-orang yang melunjak atau gimana, biasanya gak bakal efektif yang seperti itu tuh hubungan tuh. Jadi ya baik lagi ke yang tadi, ke yang awal. Jadi si anggota bakal meremehkan si ketua tersebut gitu, si pemimpin tersebut. Jadi terima kasih ya Kak ya, atas waktu dan cerita yang sudah dibagikan. Dari wawancara ini kami bisa belajar bahwa kepemimpinan itu bukan cuma soal mengatur, tapi juga tentang mendengarkan, memahami anggota dan membangun kinerja tim yang sehat. Semoga pengalaman kakak bisa menjadi insight dan motivasi buat kami dan teman-teman organisasi lainnya agar bisa berkembang untuk memimpin yang lebih baik untuk kedepannya. Oke, terima kasih Kak. Sama-sama.